urapannya, muhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu. Bapa, lindungilah kami dari perjalanan dunia ini. Bapa,
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit.
kasih karunia-Mu. Saat ku menghadap wajah-Mu, Kau memberiku damai sejahtera-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Shalom. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya menghargai kedatangan saudara dan saya percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sentiasa mau mencari keinginan hati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan, mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus-Mu telah melayani kami dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan hati kami pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan untuk Engkau koreksi supaya kami bisa menerima benih firman-Mu yang berkuasa ini untuk membangunkan semangat kami, iman kami untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman-Mu pada hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita masih berbicara tentang hati. Kenapa saudaraku? Karena dari hatilah terpancarnya kehidupan. Amin. Hari ini kita khususkan, kita belajar supaya bagaimana kita menjaga hati kita terhadap kelicikan. Hati kita, hati manusia ini sangat licik saudaraku. Makanya saudaraku, kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9, mengatakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudaraku iman dalam Tuhan ini sangat penting. Hati kita ini licik. Itu sebabnya jika kita tidak dapat menjaga hati kita, kita telah belajar bahwa hati itu bisa tercemar daripada persekitaran yang ada di sekeliling kita. Dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita dengan perkataan-perkataan mereka yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang menipu, akhirnya yang mempengaruhi kita sehingga hati kita tercemar. Makanya apa yang kita keluarkan dari hati kita itu membuat orang lain tidak dibangun, membuat kita mengeluarkan kata-kata negatif, meresponi hal-hal yang tidak baik. Karena dari hatilah terpancarnya kehidupan. Makanya saudaraku yang iman dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita menjaga hati kita dari kelicikannya. Amin saudaraku. Jadi saudaraku yang iman dalam Tuhan, mungkin hari ini kita bertanya, bagaimana saya tahu hati kita licik? Memang saudaraku sukar kita tahu hati ini licik atau tidak. Itu bisa kita tahu ketika kita berada di dalam situasi yang tertekan, kita berada di dalam ujian, dan disitulah kita tahu bahwa apa yang kita reaksikan keluar dengan keadaan yang terjadi sekeliling kita, itu menunjukkan kondisi hati kita. Dan kadangkala apa yang kita lakukan dan ketika kita membuat keputusan, semuanya itu licik dari hati kita. Makanya kita harus uji saudaraku. Karena kita tahu bahwa manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Jadi izinkan Tuhan koreksi hati kita, supaya kita tahu bagaimana meresponi Tuhan dengan yang terbaik. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam satu kisah di dalam perjanjian lama, di mana pada waktu itu Nabi Samuel pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anaknya untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Dan pada waktu dia sampai, dia melihat anak yang pertama daripada Isai yang bernama Eliab, anak sulungnya ini. Lalu apa yang dilihat oleh Samuel itu pandangan secara manusia. Dia melihat Eliab ini seorang yang tagak, orang yang tinggi, berbadan besar, dan dia merasakan bahwa yang dilihat ini, perwatakan ini, inilah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, apa yang Tuhan katakan? 1 Samuel 16 ayat ke-7 bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perwatakannya yang tinggi. Sebab
Aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, Tuhan menegaskan kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat sehebat mana dan sebesar mana pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat jauh di dalam hati. Sama ketika dia memilih Daud. Tuhan melihat hati Daud yang benar-benar melayani Tuhan. Benar-benar mencintai Tuhan. Seorang penyembah. Dia memiliki hati seorang gembala. Dan saudaraku yang iman dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan melihat jauh ke dalam hati Daud untuk memilih Daud sebagai raja. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai, dia melihat perwatakan yang tinggi daripada anak Isai untuk diurapi. Tapi Tuhan katakan, bukan itu yang saya lihat. Kamu lihat berdasarkan pandangan manusia. Saya lihat hati manusia. Baik saudaraku yang iman dalam Tuhan, kita perlu menyadari saudaraku, ketika kadang-kadang hati kita ini licik, kita menilai orang itu dari pandangan mereka, daripada luaran. Wah, kadang-kadang kita lihat seorang yang hebat di dalam pekerjaannya. Kita lihat orang ini melayani Tuhan begitu hebat sekali. Kita lihat ketika dia menyembah Tuhan, wow, luar biasa. Ketika dia berdoa, orang sakit disembuhkan. Dan kita melihat bagaimana dia bekerja di dalam gereja. Tetapi saudaraku, apa yang ada di luar, ketika hatinya licik, itu tidak sama dengan apa yang kita lihat, saudaraku. Itu sebabnya kita lihat di sini bahwa Nabi Samuel seorang nabi, dia juga bisa salah melihat anak Isai yang diurapi menjadi raja. Dia melihat secara luaran, saudaraku. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita bisa mengetahui ataupun untuk kita bisa menjaga hati kita daripada kelicikan, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan Kristus. Jadi untuk kita bisa menilai apa yang ada dalam hati kita perlu mengerti dahulu bahwa kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan maksudnya kita adalah orang yang tidak sombong, yang mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan melakukan pekerjaan itu benar-benar dari hati yang jujur, saudaraku. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kau coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini yang Paulus katakan. Dia katakan bahwa saya ini seorang hamba Kristus. Saya menyampaikan firman bukan untuk menyenangkan ataupun berkenan kepada manusia, tetapi saya sampaikan firman ini sebagai posisi saya sebagai hamba Tuhan, supaya kebenaran itu bisa dinyatakan. Walaupun mungkin yang disampaikan itu menyakitkan, ataupun menusuk masuk ke dalam hatimu, tetapi saya melakukannya ini karena jujur di hadapan Tuhan, dengan hati yang ikhlas. Makanya Paulus, saudaraku, dia sebagai hamba Kristus, dia tahu bagaimana mengosongkan dirinya dan melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Baik saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di gereja, kita sebagai jemaat Tuhan, ataupun sebagai seorang hamba Tuhan, kadangkala apa yang kita khotbahkan itu, yang ajarkan itu, tidak disukai oleh jemaat, karena menyindir dan menyinggung mereka, menyatakan kesalahan dan dosa mereka. Namun ada juga gembala yang kalau kita lihat mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran yang menyukakan hati jemaatnya. Dan jemaatnya rasa suka dengan apa yang disampaikan. Kalau kita lihat saudaraku, hal seperti ini bukan menyenangkan Tuhan, tetapi mereka menyenangkan manusia. Jadi ramai hamba-hamba Tuhan seperti ini. Sama juga kita sebagai
orang Kristen, seringkali kita ke gereja dan ketika firman Tuhan itu disampaikan dan menembus masuk ke dalam hatimu, maka saudara tersinggung. Apa yang berlaku saudaraku karena saudara tersinggung dan tidak mau menerima perkataan Tuhan yang disampaikan, kamu mundur dari gereja dan mencari gereja yang lain. Tujuannya adalah untuk mencari gereja yang boleh menyenangkan hatimu. Dan dengan alasan yang rohani kita katakan bahwa semua gereja itu sama. Padahal saudara tidak mau dibentuk dan dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang mau dididik dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, dalam hatinya, walaupun itu benar-benar menyusuk dalam hatinya, dia belajar mengucap syukur dan berterima kasih karena dia tahu bahwa dia harus berubah. Maka saudara kasih iman dalam Tuhan, ini sangat penting. Kalau kita lihat ramai anak-anak muda, hati mereka itu licik. Kelicikan itu bisa dinyatakan keluar. Mereka sanggup melakukan kejahatan karena tekanan daripada sahabat-sahabat mereka yang ada di persekitaran mereka. Mereka sanggup melakukan hal yang salah dengan kawan-kawan mereka. Karena mereka takut kalau mereka tidak ikut apa yang sahabat mereka lakukan. Mereka rasa tidak diterima dan mereka takut bahwa teman mereka itu tersinggung. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan anak-anak muda. Jangan kamu paksa melakukan kejahatan karena kamu mau diterima oleh teman-temanmu. Jangan kamu paksa melakukan kejahatan padahal kamu tahu itu jahat karena kamu takut teman kamu tersinggung. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, kita perlu berani supaya hati kita ini jangan menguasai kelicikan hati kita, jangan menguasai tindakan kita. Sehingga apa yang kita nyatakan keluar ini satu kenyataan yang perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku ketika Rasul Paulus mengajar di rumah-rumah ibadat ataupun di gereja di mana dia menanam gereja itu, dia tidak peduli. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan keras walaupun itu menyinggung orang-orang Yahudi. Namun dia tetap menjaga hati nuraninya untuk tetap mengerjakan dan mengajarkan kebenaran walaupun jemaatnya tersinggung. Maka saudaraku dalam yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Paulus memiliki hati yang licik, dia akan menyampaikan firman Tuhan itu bukan sesuai apa yang Tuhan mau, tetapi sesuai dengan apa yang manusia mau. Makanya saudara iman dalam Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Jangan memiliki hati kelicikan. Bagaimana kita tahu bahwa hati kita ini licik? Kita bisa lihat saudaraku daripada buah yang dihasilkan. Kadang-kadang buah yang kita hasilkan ini juga cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan itu juga beza. Buah yang dihasilkan harus adalah buah yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya ada buah yang dihasilkan tidak berkenan, ada buah yang dihasilkan berkenan kepada Tuhan. Di dalam pelayanan, ada pelayanan yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ada pelayanan yang kita lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ingat bahwa Tuhan melihat sesuatu itu berbeza dari apa yang dilihat oleh manusia. Buah yang kita hasilkan itu harus menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu adalah kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Itu sebabnya saudara, buah yang kita lihat dari mereka itu kadangkala tidak sama dari apa yang Tuhan lihat. Mungkin kita melihat ada hamba Tuhan, ataupun ada orang-orang percaya, mereka melayani Tuhan itu bersemangat sekali, mereka menyampaikan firman Tuhan begitu berkobar-kobar sekali, ada yang juga melakukan berdoa dan mujizat terjadi, ada yang mengusir setan-setan demi nama Tuhan, dan kita lihat sebagai manusia kita katakan, wah ini hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan nilai, dan Tuhan katakan, saya tidak mengenal kamu karena engkau pembuat kejahatan. Maka hati-hati saudaraku. Ketika kita melihat orang melayani Tuhan, kita lihat, wah di sana sini dia adalah orang worship leader yang luar biasa. Kita lihat mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia membayar perpuluhan, memberikan persembahan. Dia ikut semua aktiviti gereja, dia tidak pernah tidak hadir. Akhirnya,
Kita menilai orang ini luar biasa, tetapi bagi Tuhan tidak. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu, pertanyaannya, adakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, saudaraku? Itu sebabnya Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi lihat, saudaraku, adakah buah yang kita hasilkan itu berkenan dan melakukan kehendak Bapa atau tidak? Kita baca dalam Matius 7 ayat 20 hingga ayat ke-22. Matius 7 ayat 20 hingga ayat ke-22 bunyi firman Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Amin. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka, bukan setiap orang yang berseru. Amin. Kata firman Tuhan jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus mengatakan, pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yang ke-23, firman Tuhan mengatakan, pada waktu itulah Yesus berkata, ataupun Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang beriman dalam Tuhan, makanya kita perlu menilai diri kita, di mana buah yang kita hasilkan harus adalah buah karena kita melakukan kehendak Bapa. Ini sangat penting. Jadi dalam pelayanan kita, apakah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak? Jangan kita tertipu dengan kelicikan hati kita. Karena melakukan kehendak Bapa ialah melakukan panggilannya, bukan melakukan sesuai keinginan kita. Banyak orang-orang Kristen ketika melayani Tuhan, mereka melayani sesuai dengan keinginannya. Dan ketika diberitahu atau ketika kita diberitahukan bahwa hal ini harus diubah, oke, caramu harus diubah dan kita tukar, kita memberikan pandangan, mereka tidak menerima, akhirnya mereka tinggalkan gereja, padahal mereka itu seorang pelayan yang luar biasa. Kenapa hal ini berlaku, saudaraku? Karena mereka melayani Tuhan sesuai dengan keinginannya, bukan panggilan Tuhan. Walaupun firman Tuhan katakan bahwa mereka mengusir setan-setan, mereka melakukan mujizat, mereka bernubuat, tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, engkau menghasilkan buah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, buah yang kita hasilkan ini dari hati kita, dari apa yang kita lakukan itu, bukan diukur daripada keberhasilanmu, tetapi diukur daripada apa yang kau lakukan itu berkenan atau tidak. Sebab dalam ayat yang ke-23, Tuhan mengatakan, pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ingat, sebelum ini kita berkata, sebelum ini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat sesuatu perkara berbeza daripada yang manusia lihat. Di hari-hari terakhir, saudaraku, banyak orang akan hidup menipu diri sendiri. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan talenta, tetapi mereka pada masa yang sama hidup dalam dosa. Mereka juga adalah orang-orang yang cepat tersinggung, sakit hati dengan ajaran dan didikan yang diberikan oleh Tuhan melalui gerejanya. Sebenarnya ketika kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, ketika kebenaran itu disampaikan, kita mau bertumbuh, saudaraku. Kita tidak lagi mendenggilkan hati kita. Tapi kalau orang yang tidak mau bertumbuh, tidak mau mengalami proses, apa yang mereka lakukan, saudaraku? Mereka dekilkan hati mereka tinggalkan gereja, dan mereka melayani di gereja itu. Setelah kian lama, ada masalah, mereka pindah gereja. Ada masalah, mereka pindah dan pindah. Mereka orang-orang seperti ini tidak akan pernah terproses dan tidak pernah terbentuk. Dan orang seperti ini hatinya tetap dilicikkan
oleh si iblis. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bagaimana kita menjaga hati kita daripada kelicikan? Menjaga hati kita dari kelicikan adalah menjaga hati kita dari ketaatan yang jangan menjaga hati kita dari ketaatan yang setengah-setengah. Maksudnya ketika Tuhan panggil, kita taat, tapi taatnya setengah-setengah. Tidak mentaati Tuhan dengan sepenuh hati. Kita baca saudaraku dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketaatan setengah-setengah adalah kita hanya mentaati apa yang kita suka saja, tetapi yang kita tidak suka, kita tidak mentaatinya. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ramai orang ikut Tuhan. Kalau hal itu menyenangkan hatimu, engkau ikut dia. Tetapi kalau Tuhan mengoreksi hatimu, engkau tidak mau, engkau tersinggung, engkau tinggalkan Tuhan. Ini maksudnya apa saudaraku? Saudara mau mentaati Tuhan, tetapi mentaati sesuai dengan hanya keinginanmu. Engkau tidak mau mentaati Tuhan untuk engkau dibentuk dalam hatimu. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita lihat di dalam cerita di mana dalam Perjanjian Lama di mana Samuel memberikan arahan kepada Raja Saul untuk pergi berperang dan menumpaskan semua orang Amalek, menumpaskan semua ternakan mereka yang ada dan hancurkan dan jangan bawa kembali setelah mereka menang. Apa yang kita lihat daripada cerita ini saudaraku? Ketika Raja Saul menang, dia dalam keadaan dia tertekan oleh askar-askarnya, oleh orang-orangnya untuk mengambil jarahan. Karena terlalu banyak jarahan untuk membiarkan jarahan ini hidup untuk dibawa kembali ke kota mereka, ke istana mereka. Apa yang berlaku saudaraku? Benar, Samuel taat. Raja Saul taat. Kalau kita lihat ini taat untuk melakukan arahan daripada Samuel, daripada Tuhan melalui Nabi Samuel. Tetapi kita lihat dia tidak taat sepenuhnya, dia taat setengah-setengah. Tuhan katakan tumpaskan semua apa yang hidup termasuk binatang. Tetapi saudaraku, dia membawa kembali binatang yang gemuk-gemuk dengan alasan untuk mau dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal itu dilakukannya karena tekanan daripada askar-askarnya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Saul membenarkan hal itu karena Saul sendiri memilih dari anak domba yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan. Ketika Samuel berjumpa dengan mereka, saudaraku, menjumpai Raja Saul. Dan Samuel katakan, Saul, mengapa engkau tidak mentaati Tuhan? Karena hati Saul ini bukan dia taat tetapi taat setengah-setengah. Maka Samuel katakan mengapa engkau tidak mentaati perintah Tuhan. Kita baca saudaraku Samuel 15 ayat 19 hingga ayat 21 bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan tidak melakukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa Agag Raja Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri kutumpaskan. Lihat saudaraku, alasan yang rohani. Yang ke-21, tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpaskan itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Wah. Saudara penjiman dalam Tuhan, kita di sini bisa melihat bahwa hati Saul itu telah tercemar, hati Saul itu licik. Dan dia katakan bahwa ya aku benar mentaati Tuhan, aku mengikuti jalan Tuhan, dan sekarang semua telah kutumpaskan. Sepertinya dia mentaati Tuhan dengan menumpaskan semua. Padahal pada masa yang sama dia membawa Raja Amalek itu Raja Agag kembali ke istana mereka, ke negeri mereka. Bersama dengan
binatang-binatang yang lembut, domba, kambing domba yang terbaik dengan alasan untuk dikhususkan kepada Tuhan. Saudara yang iman dalam Tuhan, Saul ini dia merohanikan apa yang ketidaktaatannya di hadapan Tuhan. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, itu sebabnya Saul katakan akan mengambil jarahan kambing domba-domba yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpaskan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, dengar apa jawab Samuel kepada Saul yang taat setengah-setengah ini. 1 Samuel 15 ayat 22 hingga 24 bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat karena aku tidak mengabulkan permintaan mereka. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita lihat bagaimana ketidaktaatan daripada Saul. Sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen dalam gereja, kita mengeraskan, kita merasakan apa yang mereka lakukan itu sudah mengikuti Tuhan. Kita lihat orang itu sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi saudaraku, ada yang tidak mentaatinya tetapi memberikan alasan yang rohani. Dia katakan, saya tidak ke gereja, tapi saya berdoa di rumah. Saya tidak ke gereja, tetapi saya ada mesbah keluarga. Padahal Tuhan mau supaya kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan, memberikan hidup kita, seluruh keluarga kita, untuk menguduskan hari Sabat, kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan jangan memberikan alasan yang rohani, kita tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saudara dalam Tuhan, mari jangan kita menolak perkataan Tuhan. Ini perintah Tuhan. Menolak perkataan Tuhan merupakan satu pemberontakan kata firman Tuhan yang kita lihat, yang kita baca sebentar. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Saul seperti yang rohani, dia sebenarnya tidak mentaati perkataan Tuhan. Dan Tuhan katakan itu adalah satu dosa. Sama seperti dosa tenung, dosa sihir, di mana melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya mereka melawan dan menolak perkataan Tuhan. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, kita perlu menjaga hati kita daripada kelicikan. Yang terakhir, bagaimana menjaga hati kita daripada kelicikan? Kita perlukan orang yang dapat konfrontasi ataupun berhadapan dengan kita dan dinyatakan itu berhadapan dengan kebenaran. Ini karena kita pikir kita baik-baik saja, tetapi sebenarnya kita telah menipu hati kita. Oleh itu kita perlukan orang yang bisa menegur kita lewat kebenaran. Itu sebabnya Nabi Samuel menegur Saul karena tidak mentaati Tuhan. Ayat ke-24 mengatakan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat karena aku mengabulkan permintaan mereka. Saudaraku, lihat, ketika ada orang yang bisa konfront dengan kesalahan kita melalui kebenaran, puji Tuhan kalau saudara bertobat. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, saya percaya bahwa apa yang saudara lakukan itu sama seperti dosa sihir ataupun dosa bertenung. Makanya saudaraku, mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita mengorbankan waktu kita kepada Tuhan. Tetapi periksa hatimu, adakah hatimu itu penuh dengan kesombongan atau pemberontakan? Mungkin kita lihat dari luar, engkau adalah orang yang mentaati Tuhan, tapi pada dasarnya dalam hatimu, engkaulah orang yang melakukan penyembahan sihir, tenung, karena engkau menolak panggilan Tuhan. Makanya saudaraku, ini hal yang sangat serius. Nah, kita perlukan orang-orang yang bisa konfront dengan kita supaya kita mengerti kebenaran. Makanya saudaraku,
saya ingin menegaskan, saya ingin memberikan nasihat melalui firman Tuhan. Jagalah hati kita supaya kita tidak dikuasai oleh kelicikan yang membuat kita kelihatannya rohani, tetapi kita sebenarnya tidak mentaati Tuhan. Mari kita sama-sama melihat jauh ke dalam hati kita. Mari kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah orang yang merendahkan diri, yang sanggup menerima teguran, yang sanggup untuk benar-benar jujur untuk melayani Tuhan. Maka saudara iman Tuhan, kita perlu juga di dalam kehidupan kita menghasilkan buah yang benar-benar datang dari hati, bukan buah karena kelicikan, sehingga tidak menyenangkan Tuhan. Saudara iman dalam Tuhan, mari jaga hatimu supaya tidak dikuasai oleh kelicikan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan buat teguran-Mu Tuhan untuk kami bisa menjaga hati kami daripada kelicikan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang tidak Engkau kenal Tuhan. Dan Engkau berkata Tuhan bahwa di hari-hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Tapi Engkau mengatakan, siapakah Engkau? Aku tidak mengenal Engkau karena Engkau semua pembuat kejahatan. Tuhan, hari ini hamba berdoa setiap hati kami untuk bisa dipulihkan dan kami jauhkan segala kelicikan. Dan hati kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami tahu Tuhan, apa yang keluar dari hati kami dipancarkan di dalam kehidupan kami di luar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ataupun firman Tuhan yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih semua umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.